Participle adjective is an adjective ending with ing or ed, which usually shows or others adjective. Participle adjective has formula ending with ing as the present participle, ending with ed usually represent past participle. Participle adjective adalah adjektif yang berakhiran ing atau ed, yang biasanya menunjukkan sifat seperti adjektif lainnya. Akhiran ing untuk membentuk kalimat present participle, sedangkan akhiran ed untuk membuat kalimat past participle. The problem confuses the student. It is a confusing problem. The explanation: the present participle serves as an adjective with an active meaning. The noun it modifies perform an action. A. The noun problem does something, it confuses. Thus, this is described as a confusing problem. Nah, jadi di sini yang kalimat A merupakan kalimat present participle adjective. Maknanya sama dengan active verb. Berarti, noun yang dijelaskan bertindak sebagai performer atau pelaku yang menyebabkan. Contoh kalimat A, kasus ini atau masalah ini membingungkan siswa. Menjadi, kalimat itu dideskripsikan menjadi masalah yang membingungkan. The story amuses the children. It is an amusing story. The present participle serves as an adjective with an active meaning. The noun it modifies perform an action. The noun story perform the action. It amuse. Then it describes as an amusing story. Jadi kalimat C sama juga dengan A, yakni present participle adjective. Maknanya sama dengan active verb. Berarti noun yang dijelaskan bertindak sebagai performer atau pelaku yang menyebabkan. Noun the story. Apa yang dilakukan? The story amuse. Ceritanya menghibur anak-anak. Sehingga kalimat ini dideskripsikan sebagai ini adalah cerita lucu atau menghibur. So, it is an amusing story. Berbeda dengan past participle adjective. Kata sifat ini kebanyakan bermakna pasif. Dengan kata lain, noun yang dijelaskan merupakan receiver atau penerima. Kalau yang present participle adjective itu nounnya sebagai pelaku, oke? Tetapi kalau past participle itu nounnya sebagai penerima atau yang merasakan dari aktivitas yang dinamakan oleh past participle. The students are confused by the problem. It's described as they are confused student. The past participle serves as an adjective with a passive meaning. In B, the students are confused by something. Thus, they are described as confused student. Kalimat B merupakan kalimat past participle yang berfungsi sebagai kata sifat dengan makna pasif. Contohnya adalah the students are confused by the problem. Siswa itu bingung terhadap sesuatu hal. So, it described kalimat yang di atas ini dideskripsikan dengan kalimat they are confused student. Jadi, mereka digambarkan sebagai siswa yang bingung. The last example, the children are amused by the story. In D, the noun children receive the action. It describes as they are amused the children. The past participle serves as an adjective with a passive meaning. In B,
The children are amused by something. Thus, they are described as amused the children. Amused children. The past participle berfungsi sebagai kata sifat dengan makna pasif. Dalam kalimatnya, the children are amused by the story. Anak-anak terhibur oleh sesuatu. It describes us they are amused children. Maka digambarkan sebagai anak-anak yang terhibur. Mereka anak-anak yang terhibur. Jadi, dalam pembelajaran ini yang harus diingat adalah untuk participle adjective itu ada dua formula, yaitu yang akhiran ing itu sebagai kata yang akhiran ing berfungsi sebagai kalimat yang membentuk kalimat present participle, sedangkan yang akhiran ed itu biasanya mewakili kata-kata past participle. Nah, yang present participle itu active verb atau noun-nya melakukan sesuatu, sedangkan untuk past participle itu adalah passive. Oke, jadi noun-nya menerima sesuatu. Itu perbedaannya. Let's pay attention on exercise 26. Participle adjective, direction. Complete these sentences with the present or past participle of the verb in italic. Number 1. The class bores the student. It is a boring class. Kenapa kita menggunakan boring class? Karena di sini adalah active verb. Oke. Jadi active verb itu biasanya membentuk atau mendeskripsikan kalimat present participle yang akhirannya ing. And then the second sentence, the students are bored by the class. Ini bentuknya adalah akhirannya ed and usually represent past participle atau pasif. Jadi ini dideskripsikan sebagai they are bored student. Let we go to exercise 28. Participle adjective, direction. Complete the sentence with the present or past participle of the verb in the parenthesis. Untuk exercise 28 ini berbeda dengan kalimat atau exercise 26. Kalau 26 tadi, kalau dia itu kalimat aktif, berarti tinggal ditambah ing saja. Oke. Kalau dia kalimat pasif, tinggal ditambah ed saja menjadi past participle. Nah, kalau untuk exercise 28, we need deep meaning. Kita harus memahami maknanya lebih dalam. Let's look at number 1. The blah 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 jewelry was recovered. Kita harus menganalisa apakah ini kalimat aktif atau kalimat pasif. Oke. Kalau kita tambah ing di sini, the stealing jewelry was recovered. Nah, dia pencuri itu sedang mencuri perhiasan, tetapi telah ditemukan atau telah ditangkap. Kayaknya tidak logik. Berarti kita bisa menggunakan the stolen jewelry was recovered. Kita menganalisanya seperti itu. Oke. Number 2. Success in one's work is a blah 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 experience. Nah, di sini kalau kita menggunakan kalimat past participle, success in one's work is a satisfied experience. Kayaknya nggak tepat deh, karena experience itu lebih cenderung ke kalimat present. Berarti kita dapat menggunakan present participle di sini. Success in one work is satisfying experience, karena sukses itu tidak hanya dalam bentuk lampau, oke, atau dalam bentuk past, tetapi
itu bisa hari ini, bisa lalu, dan bisa in the future. Berarti kita menggunakan ini adalah satisfying experience. Number 3, the dragon was blah 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 sick for the villagers. Jika kita menggunakan ini sebagai past participle, the dragon was terrified sick for the villagers. Naga itu membuat naga itu yang menakutkan bagi penduduk desa. Kok kayaknya kalau ditambahin past participle tidak cocok, berarti ini menggunakan kalimat present participle. The dragon was terrifying sight for the villagers, karena selagi ada gambar dragon itu, maka penduduk akan merasa takut. Oke, selama ada, penduduk akan merasa takut, berarti terrifying, bukan dalam bentuk past participle. Kalau past participle berarti masa lampau itu aja takutnya, hari ini dan besok nggak takut, tapi selama ada gambar dragon itu atau naga tersebut, villagers itu merasa takut, maka ini digunakan sebagai terrifying, bukan terrified.